guys, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan proses sosial. Interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Syarat terjadi interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Lalu, proses sosial, cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila antara individu atau antar kelompok saling bertemu dan menentukan sistem hubungan tersebut. Proses sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif, mendekatkan, contohnya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, disosiatif, menjauhkan, contohnya konflik, persaingan, dan kontravensi. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat pagi. Nama saya Widi Wijaksana. Saya seorang petani yang membudidaya tanaman jagung sekitar 5 tahun terakhir di daerah ini. Apa yang membuat Bapak tertarik menanam jagung dibandingkan komoditas lain? Jagung relatif mudah dibudidayakan, masa panennya tidak terlalu lama, dan pasar itu relatif stabil, dan jagung juga bisa dijadikan sebagai produk pangan maupun pakan ternak. Bagaimana tahap awal yang dilakukan sebelum menanam jagung? Tahap awal adalah persiapan lahan, dari mulai penguburan lahan, membuat bedengan, terus membersihkan gulma, mencakul, lalu meratakan. Setelah itu baru kita membudidaya, menanam benih jagung itu sesuai gitu. Bagaimana proses penanaman benihnya yang Bapak lakukan? Benih dimasukkan ke dalam lubang, tanam sekitar 2-3 per lubang, lalu ditutup tanah tipis, biasanya sekitar jarak tanam tersebut itu 70 cm agar tanaman dapat tumbuh dengan stabil. Apakah ada perlakuan khusus setelah penanaman? Jelas, karena setelah tanam dilakukan penyiraman jika cuaca kering. Nah, jika cuaca hujan seperti ini, di keadaan Bogor seperti ini, tidak terlalu memerlukan penyiraman yang intens. Nah, kemudian pemupukan dasar menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia. Bagaimana perawatan selama masa pertumbuhan yang Bapak lakukan? Saya selama perawatan itu melakukan penyiangan gulma. Untuk mengatasinya, saya biasanya menggunakan pestisida agar lebih efektif dan efisien. Metode pengendalian lain yang saya sesuaikan seperti mengkoreknya yang gulma-gulma yang ada. Hama apa yang biasanya menyerang tanaman jagung Bapak? Umumnya ulat daun atau penggerek batang. Nah, untuk mengatasinya saya biasanya menggunakan pestisida atau metode pengendalian yang lain. Panen? Sekitar 70-90 hari setelah tanam. Tergantung jenis jagungnya. Kalau jagung manis biasanya sedikit lebih cepat. Bagaimana tanda jagung sudah siap dipanen? Tandanya itu biasanya tanda utamanya adalah kelobotan mulai mengering dan biji sudah terisi penuh, warna jagungnya itu berubah menjadi coklat. Apa manfaat yang Bapak rasakan dari budidaya jagung ini? Selain menjadi sumber pencaharian ekonomi ya, ini juga membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Tidak boleh terlambat melakukan penyiangan. Karena jagung itu memiliki masa kritis umur 14-40 hari setelah tanam itu. Nah, pada fase ini jika terjadi persaingan nutrisi dengan gulma itu, tanaman jagung akan tumbuh kerdil dan batangnya akan mudah roboh. Sekali tanam kerdil di fase ini, pemberian pupuk sebanyak apapun di fase ini akan berujung sia-sia. Apa fungsi pembubunan dan kapan sebaiknya dilakukan? Dilakukan bersamaan pemupukan kedua sekitar 30-40 hari setelah tanam. Pembubunan itu menutup bangkai batang dengan tanah, ditimbun, lalu berfungsi untuk memperkokoh berdirinya batang agar tidak mudah roboh ketika ada badai atau hujan yang deras. Bagaimana cara Bapak menentukan dosis pupuk jika tidak ada hasil uji laboratorium tanah?
Saya biasanya menggunakan bagan warna, daun, atau melihat gejala visual tanaman. Jika daun berwarna hijau, pucat, kekuningan, berarti butuh tambahan nitrogen seperti urea atau mungkin juga bisa NPK. Selain itu, saya akan mengikuti dosis rekomendasi umum di daerah Bogor ini. Misalnya standarnya 300 kilo per hektar. Sambil memantau perkembangan tanaman secara berskala. Apa risiko jika jarak tanam terlalu rapat? Jarak tanam yang jika terlalu rapat itu akan membuat pertumbuhan itu semakin melambat, akar itu berebut unsur hara, dan sirkulasi udara itu buruk, memicu jamur seperti hawar daun. Selain itu terjadi kompetisi cahaya matahari itu berebutan. Apa waktu penyemprotan di pestisida yang paling efektif untuk jagung Bapak? Itu kalau pagi sama siang. Di waktu pagi itu dari jam 6 sampai jam 9. Nah, sedangkan sore itu dari jam 4 sampai jam 6. Nah, terutama untuk hama ulet gerayak itu mereka lebih aktif makan di waktu tersebut, di pagi hari, di sore hari. Selain itu, mulut daun sedang terbuka sehingga penyerapan pestisida sistematis lebih optimal. Apa saran Bapak bagi pemula yang ingin menanam jagung? Ya, saran saya sebagai petani jagung di sini ya, seseorang itu harus mempelajari dulu teknik benih, teknik cara pengolahan lahan, terus teknik budidayanya, dan harus bisa pintar memilih benih, lalu yang berkualitas, dan jangan lupa menjaga atau merawat secara rutin seperti penyiraman, pemupukan, itu tidak boleh terlewatkan karena itu adalah hal-hal dasar yang harus biasanya dipelajari oleh petani dasar. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat Bapak. Ya, sama-sama, semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya, biar kita bisa mempelajari budidaya jagung yang baik, yang efektif, dan bisa menghasilkan produktivitas yang menguntungkan.